Hai. Hello guys, welcome back to my channel Great Movies. Oke, di sini saya akan membahas film Korea bergenre action yang rilis pada tahun 2020 berjudul Deliver Us from the Evil. Yang mana di dalam film ini terdapat banyak sekali adegan perkelahian yang sangat sadis dan kejam. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk dapat notifikasi dari Great Movie. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Koreda, yang merupakan seorang bos mafia Yakuza di Jepang. Koreda sendiri merupakan orang yang sadis dan banyak wanita tewas di tangannya. Kemudian, Koreda mendapatkan telepon tidak jelas dan mendapati seluruh anak buahnya sudah tewas. Dan saat Koreda sadar, ada sesuatu yang salah. Koreda kemudian mengambil sebuah senjata untuk melindungi dirinya, tetapi tidak disangka-sangka ternyata ada seseorang pria yang menyergap Koreda sambil mencekik lehernya. Dan seseorang tersebut adalah Kim, yang mana Kim ini merupakan tokoh utama dalam film ini. Kim sendiri adalah seseorang pembunuh bayaran dan Kim merupakan mantan agen rahasia di Korea. Pembunuhan yang terjadi kepada Koreda merupakan pekerjaan terakhir yang Kim lakukan. Di sebuah kedai, Kim tanpa sengaja melihat sebuah lukisan pantai yang berada di Panama. Kim berminat tinggal di sana guna memulai hidup yang baru. Karena Panama merupakan tempat para miliarder menyimpan uang dan privasinya. Adegan beralih ke Bangkok, Thailand. Terlihat seseorang ibu dan anaknya. Wanita itu sendiri merupakan mantan dari Kim, dan anak tersebut merupakan anak kandung Kim. Tetapi semenjak Kim dikeluarkan dari agen rahasia, Kim belum pernah bertemu kembali dengan mereka. Dan Kim sendiri tidak tahu bahwa dirinya memiliki anak. Dan setelah pulang dari sekolah, sang anak dijemput oleh babysisternya, tetapi sang babysister justru menculik anak tersebut. Youngju panik dan mencoba menghubungi Kim melalui mantan bos Kim di agen pemerintahan. Tetapi siapa sangka ternyata Kim meminta ke mantan bosnya untuk mengatakan bahwa dirinya sudah meninggal. Youngju melapor ke polisi Thailand, tetapi respon mereka sangat lambat dalam menangani kasus orang hilang. Youngju tiba-tiba mendapatkan telepon yang memberi kabar bahwa Yumin berhasil ditemukan. Youngju pun langsung menuju ke sana tanpa tahu bahwa itu merupakan jebakan. Di sini kita diperlihatkan ingatan masa lalu Kim 8 tahun yang lalu. Ia adalah seorang agen pemerintahan, tetapi karena adanya sebuah konflik, ia diharuskan pergi dan menghilang agar nyawa orang-orang terdekatnya tidak terancam. Kembali ke saat ini, Youngju ditemukan sudah meninggal, dengan bekas sayatan dan organ dalam yang hilang. Kim datang untuk menjenguk setelah mendapatkan kabar bahwa Youngju meninggal. Setelah meminta barang-barang Youngju untuk diserahkan, Kim melihat foto mantan kekasihnya bersama seorang gadis kecil yang dimana Kim belum menyadari siapa itu. Kemudian, Kim mendatangi mantan bosnya untuk menanyakan siapa gadis kecil yang ada di foto tersebut. Dan Kim pun terkejut ketika tahu bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya sendiri. Masalah belum usai, Kim mendapatkan masalah baru lagi ketika klien terakhirnya menelpon bahwa ada orang yang memburu mereka. Seorang pria bernama Rai atau si Jagal, di mana Rai tersebut adalah adik kandung dari Koreda atau bos mafia yang dibunuh oleh Kim. Sehingga Rai memutuskan untuk membalas dendamnya dengan memburu semua yang terlibat atas kematian Koreda. Klien yang bertugas sebagai perantara meminta Kim untuk kabur sejauh mungkin, karena Rai merupakan sosok yang sangat kejam dan berbahaya, di mana dia sering menguliti tubuh korbannya dan membiarkannya sampai kehabisan darah. Klien sendiri memutuskan untuk pergi secepat mungkin dari kota tersebut. Malangnya si klien berhasil ditangkap oleh Rai, di mana Rai menginterogasinya dengan brutal tentang siapa yang membunuh kakaknya. Sehingga si klien membuka mulut, yaitu
Kim lah yang sudah membunuh kakaknya. Cerita pun kembali ke Kim yang meminta berkas-berkas mengenai kehidupan mantan kekasih dan anak kandungnya di Bangkok. Saat itu juga, Kim memutuskan untuk pergi ke sana untuk menyelamatkan anak kandungnya yang hilang. Tanpa Kim sadari, Rai juga dapat informasi tentang masa lalu Kim dan anaknya yang hilang dari atasannya. Rai bertujuan untuk membunuh semua orang yang berkaitan dengan Kim. Singkat cerita, Kim tiba di Bangkok, Thailand dan bertemu dengan teman dari mantan bosnya. Di sini, Kim diberikan informasi terkait siapa pelaku penculikan anaknya. Dengan informasi yang sudah diberikan oleh teman bosnya, Kim kemudian menyelidiki seorang pria berkemeja putih yang merupakan agen perumahan real estate yang pernah menemui mantan kekasihnya saat terjadi penculikan. Setelah menyergap pria tersebut, Kim kemudian memotong salah satu jarinya, dan pria tersebut telah dibayar untuk mengalihkan perhatian mantan kekasih Kim itu. Saat mendengar bahwa anaknya sudah meninggal tanpa basa-basi, si Kim langsung menggunting urat nadi leher pria itu hingga meninggoy. Saat Kim baru mulai akan mencari si pelaku, Rai ternyata bergerak lebih cepat dengan lebih dulu berhasil menemukan wajah dari penculik anaknya Kim. Tetapi tanpa disadari, Rai masuk ke jebakan para preman pasar. Namun, para preman pasar salah cari lawan, yang menganggap kalau Rai adalah orang biasa. Karena hanya dengan menggunakan sebilah pisau saja, Rai mampu menghabisi mereka semua hingga meninggoy. Di saat bersamaan, ternyata si Kim lebih dulu menemukan si penculik, di mana wanita itu mengatakan bahwa anaknya Kim masih hidup, tetapi sekarang dikurung oleh para sindikat perdagangan organ manusia. Kim pun kembali untuk menemui teman atasannya untuk mencari tahu di mana lokasi para sindikat tersebut. Di sini, Kim diperkenalkan dengan seorang waria yang seksi pakai abis bernama Yoyi. Yoyi yang sudah lama menetap di Bangkok ternyata memiliki banyak kenalan, termasuk para sindikat perdagangan manusia. Keesokan harinya, Yoyi mengantarkan Kim untuk pergi ke gedung, tempat dikurungnya anak-anak korban penculikan. Sesampainya di tempatnya, Kim dan Yoyi berpura-pura membutuhkan anak perempuan Korea dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, di mana penjaganya mengatakan kalau baru-baru ini mereka memiliki satu anak perempuan Korea dengan ciri-ciri yang disebutkan, tetapi sudah lebih dulu dipesan orang lain. Lalu, Kim diminta untuk menunggu bosnya. Karena udah tidak sabar, si Kim nekat membuka kurungan anak-anak korban penculikan tersebut, di mana saat penjaga datang, Kim langsung menghajar dan membunuh penjaganya. Setelah diancam oleh si Kim, penjaga wanita itu akhirnya buka suara bahwa ternyata anaknya Kim sudah dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan operasi pengambilan jantung. Dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba si Rai muncul di ujung lorong. Kim menyuruh Yoyi untuk pergi bersama salah satu anak di sana. Lalu terjadilah baku hantam antara Kim melawan Rai. Kim berhasil lolos dari si Rai karena Kim memiliki urusan yang lebih penting ketimbang meladani si Rai. Di tempat lain, saat Yoyi sedang melarikan diri, sialnya malah tertangkap oleh polisi karena membawa seorang anak yang hilang. Sementara, si Kim sedang mencari lokasi di mana putrinya dibawa. Di tempat lain juga, si Rai terlihat memasuki toko senjata, di mana dia tanpa peduli memukul si penjaga toko menggunakan senjata. Kemudian, Rai menyuruhnya untuk memanggil para gangster yang menguasai area tersebut. Kemudian, Rai bertanya kepada gangster tersebut tentang gadis kecil Korea yang baru-baru ini sudah diculik. Kembali ke Kim yang sudah tiba di gedung di mana anaknya dikurung. Di mana saat mereka membawa anaknya, Kim pun langsung bergegas mengejar mereka. Namun, di tengah jalan, Rai tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mobil si Kim secara brutal menggunakan senjata.
Saat berbalik arah, Kim langsung dihadang para polisi yang akan menangkapnya atas kasus dugaan pembunuhan di gedung kemarin, di mana saat Sirai datang tanpa disengaja, justru telah membantu Kim untuk segera pergi menyelamatkan anaknya. Berpindah ke Kim yang secara cepat menembak para dokter bedah itu, kemudian membawa anaknya keluar dengan selamat, dan Kim memutuskan untuk tinggal di sebuah hotel untuk sementara waktu. Di sisi lain, keributan yang ditimbulkan memancing amarah dari sang bos sindikat kejahatan, di mana saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba muncul Sirai yang dengan santainya, enjoy-nya, tanpa wajah berdosa membawa beberapa granat di tubuhnya untuk menawarkan kerjasama guna menangkap satu orang pria, yaitu si Kim. Rai yang dibantu oleh para penjahat itu pun berhasil mendapatkan teman atasan si Kim, di mana dia disiksa habis-habisan hingga akhirnya buka suara mengenai hotel tempat si Kim menginap. Kembali ke si Kim yang terlihat sedih melihat kondisi trauma putrinya, yang mana Kim memutuskan untuk menelpon ibunya dan meminta tolong untuk merawat anaknya setelah semua mimpi buruk ini selesai. Kim pun memanggil seorang dokter di mana dia meminta untuk menjaganya sampai dia tiba. Dan untuk terakhir kalinya, si Kim duduk di sebelah putrinya untuk kemudian memeluknya sambil menangis. Selanjutnya, Kim pun keluar sebentar untuk menemui seseorang yang bisa membawa anaknya pergi dari Bangkok. Di mana saat Kim kembali ke hotel, di sana sudah ada pasukan penjahat yang merupakan anak buah dari bos gembong kriminal. Sesampainya di kamar, di mana di situ sudah ada si Rai dan anggota dari bos gembong kriminal. Kim pun dipukul hingga pingsan. Tetapi saat penjahat itu akan membawa Kim untuk diserahkan kepada bosnya, si Rai menembak mereka dengan ekspresi yang sangat santai sekali, di mana Rai ingin membuat si Kim sangat menderita dengan cara membunuh putrinya tepat di depan matanya. Karena tempatnya tidak aman, si Rai menyuruh dua orang untuk membawa si Kim ke tempat yang sudah ditentukan. Sementara si Rai akan membawa koper yang berisi putri dari si Kim. Namun, baru saja keluar dari hotel, muncullah Yoyi yang nekat menabrak mobil yang membawa si Kim. Yoyi berhasil menyelamatkan si Kim, tetapi putrinya berada di mobil yang dikendarai si Rai. Dengan tekad sebagai seorang ayah untuk menyelamatkan putrinya, si Kim berlari mengambil jalan pintas untuk menambak si Rai dari arah yang berlawanan. Dan setelah itu, si Kim berhasil loncat ke dalam mobil Rai. Saat Kim berusaha untuk mengeluarkan putrinya dari koper tersebut, Rai berhasil menikam Kim tepat di bagian perutnya. Namun, dengan satu granat yang dijatuhkan Kim keluar, mobil itu pun berbalik dan saat putrinya sudah diselamatkan. Kemudian muncullah Yoyi yang langsung mengambil putri Kim. Kim memutuskan untuk berkorban demi putrinya, dan saat Rai yakin bahwa bisa membalaskan dendam kakaknya, tetapi Rai salah besar karena Kim sudah menggenggam satu granat di tangannya, yang mengakibatkan mereka meledak bersamaan. Di lain waktu, Yoyi telah dititipkan uang oleh Kim, dan Yoyi diberi wasiat untuk merawat putrinya. Kemudian, Yoyi dan putri dari Kim pergi menuju ke Panama, dan film pun berakhir.